Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko Rahmat Adriansyah pada mata kuliah Manajemen Humas. Status sebagai mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang dengan NIM 2000134. Baiklah, senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu topik dari Manajemen Humas, yaitu mengenai aktivitas praktisi humas atau public relation dalam halnya konferensi pers, press release, dan presentasi. Baiklah, praktek dan tugas-tugas dari praktisi public relation dalam satu lembaga atau perusahaan pada kali ini dibagi menjadi 3 secara garis besar. Di antaranya yang pertama yaitu siaran pers atau press release, yaitu mengenai informasi atau berita yang dirilis. Yang kedua yaitu jumpa pers atau konferensi pers, yang mana artinya bertemu dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang diundang kemudian bertatap muka untuk menyampaikan informasi dari suatu lembaga atau suatu perusahaan. Ketiga yaitu presentasi, terkait dengan kemampuan komunikasi dari praktisi public relation dalam satu lembaga. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama tadi yaitu siaran pers atau press release, yang mana merupakan berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga atau organisasi melalui tangan-tangan praktisi public relation yang menggambarkan secara keseluruhan kegiatan termasuk proses, bahkan produk, jasa, maupun manusia yang dihasilkan oleh lembaga tersebut, yang mana nantinya akan diedarkan kepada publik. Menurut Warren K. Egi, siaran pers merupakan berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari organisasi tersebut. Namun, tidak hanya sekedar proses dan kegiatan. Berita-berita tersebut disusun bertujuan menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut, serta lebih kepada siapapun bahkan terkait dengan produk dengan segala sesuatu yang ingin diterbitkan dan didesain dengan sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis sehingga dapat dimanfaatkan agar sampai ke khalayak umum yang menjadi target market itu sendiri. Selanjutnya menurut Frank Jeffkins menyebutkan bahwasanya siaran berita atau press release adalah kesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh praktisi kehumasan atau praktisi public relation dalam bentuk lisan, berita artikel, foto, video yang dipublikasikan di media massa. Pada masa sekarang tidak hanya media cetak saja, namun juga di media elektronik. Kemudian beralih kepada 4 perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release. Di antaranya yang pertama yaitu berita bertujuan menginformasikan, mendidik, membimbing, meyakinkan, dan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara siaran pers bertujuan untuk membina dan menumbuhkan sikap, pendapat, citra, pandangan, atau nilai yang baik dari publik atau masyarakat kepada lembaga. Jadi secara garis besar tentu berbeda yang namanya press release dengan siaran pers. Selanjutnya yaitu berita, memberitahukan tentang peristiwa, gagasan, dan masalah yang terkait dengan perusahaan yang bersifat umum. Sedangkan siaran pers memberitahukan tentang peristiwa, gagasan, dan masalah yang terkait dengan perusahaan. Perbedaan yang ketiga yaitu berita melaporkan fakta yang sesungguhnya atau data empirik sebagaimana apa adanya di lapangan. Namun siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan atau organisasi dan memusatkan perhatian mereka kepada fakta yang menguntungkan. Dan yang keempat atau terakhir, perbedaannya adalah berita memiliki dampak tidak selalu membangun sikap yang menguntungkan, bahkan bisa juga merugikan. Sedangkan siaran pers memiliki dampak membangun image atau citra yang baik terhadap perusahaan atau organisasi. Baiklah, selanjutnya 4 cara untuk mengelola siaran pers di suatu media. Di antaranya yang pertama yaitu
Siaran pers dimuat sebagaimana adanya, tentu tidak ada manipulasi data di dalamnya, agar hal ini bersifat faktual dan sesuai dengan data empiris. Jika formatnya sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan, maka ketika hal tersebut telah sesuai, maka akan dipublish tentunya. Yang kedua, cara mengolah siaran pers adalah siaran pers ditulis ulang untuk disesuaikan dengan format berita. Tentunya ketika praktisi public relation ingin menyusun suatu berita, maka harus sesuai dengan format berita itu sendiri. Tidak bisa dikarang-karang semata, melainkan sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu siaran pers dipadatkan. Maka dapat diketahui bahwasanya susunan kata, kalimat, dan juga paragraf pada penyampaian suatu berita tidaklah boleh menggunakan kata-kata yang mubazir ataupun menggunakan kata-kata tidak baku atau susunannya bertele-tele. Maka harus sesuai dengan kaidah format bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, informasi dalam siaran pers dilacak lebih lanjut oleh wartawan untuk kelengkapan berita. Baiklah teman-teman, kita beralih kepada pengelolaan siaran pers oleh media. Terdapat 4 cara, diantaranya yang pertama yaitu siaran pers dimuat sebagaimana adanya. Jika formatnya sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan, maka hal tersebut dilanjutkan. Yang kedua yaitu mengenai siaran pers tersebut ditulis ulang sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, siaran pers dipadatkan. Yang keempat, yaitu informasi dalam berita pers tersebut dilacak lebih lanjut oleh wartawan. Selanjutnya, 3 jenis siaran pers atau press release. Jadi, siaran pers tersebut dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama, yaitu berupa pengumuman jadwal peristiwa, yang mana isinya informasi mengenai suatu acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak ataupun publik termasuk media massa. Sifatnya seperti undangan untuk media massa tersebut, baik itu undangan yang diedarkan secara luas maupun undangan yang diedarkan secara formal. Yang kedua jenisnya yaitu pengumuman untuk media atau teaser atau pengungkap. Halnya di sini adalah menyampaikan peristiwa atau yang akan terjadi untuk mengajak media turut mempersiapkan peliputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang diadakan oleh lembaga. Tentunya, lembaga atau perusahaan memiliki begitu banyak kegiatan dan acara. Maka di sini mereka membutuhkan pihak media untuk meliput kegiatan mereka tersebut agar nantinya dapat dipublish ke media massa dan ditujukan kepada masyarakat secara umum ataupun tujuan market mereka. Pengumuman tidak boleh lebih dari 1 halaman. Selebihnya, Humas dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum acara berlangsung. Yang ketiga jenis siaran pers yaitu siaran berita, yang mana isinya berupa peristiwa, pidato, atau ceramah seorang, biasanya pimpinan atau tokoh dalam acara seminar, konferensi, atau sarasehan. Sehingga ini banyak pilihan lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Dan diingat, sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang praktisi public relation atau kita sebagai calon praktisi public relation. Di antaranya yaitu yang pertama, siapa yang akan tertarik? Tentu pertanyaan ini harus kita kaji secara mendalam. Siapa dan objeknya apa? Siapa yang akan tertarik? Dan siapa sebagai market dari berita ataupun informasi yang akan kita siapkan tersebut. Nanti ketika kita telah menentukan target tersebut, maka kita akan mengupayakan penyusunan desain dari berita dan informasi yang telah kita susun tersebut. Yang kedua yaitu pertimbangannya adalah apakah akan beri informasi baru atau tidak. Ketika kita memiliki suatu informasi, kita harus menentukan apakah informasi ini bersifat baru atau berita ini telah diberitakan sebelumnya, agar nantinya kita dapat mempersiapkan atau menghubungkan berita tersebut dengan berita-berita yang telah kita edarkan sebelumnya. Karena hal ini cenderung berbeda. Kalau hanya mengulang informasi-informasi yang sudah ada atau yang sudah lampau, maka hal tersebut memang hanya membuang waktu semata. Maka dari situ
kita perlu mengefisiensikan waktu ketika kita hendak membuat suatu berita. Namun, berita tersebut ketika kita ingin mempublishnya, kita dapat menghubungkan dengan berita yang telah kita edarkan sebelumnya. Hal ini menandakan suatu lembaga telah menekankan berita tersebut sebelum dari berita ini diedarkan. Yang ketiga pertimbangannya adalah apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Tujuan dari suatu berita atau informasi tidaklah lain dan tidak bukan, yaitu masyarakat ataupun market dari suatu lembaga. Ketika mereka ingin membuat suatu informasi, maka jadi semakin banyaknya masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers, maka akan semakin besar pula pertimbangan yang akan menimbulkan dampak. Jadi, ketika masyarakat telah terpengaruhi oleh suatu berita informasi, maka secara tidak langsung mereka akan juga terpengaruhi untuk mendapatkan jasa produk dari lembaga tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada pertimbangan yang keempat, yaitu media apa yang akan mencapai orang yang akan tertarik terhadap peristiwa itu. Tentunya suatu lembaga atau perusahaan harus lebih cermat untuk memilih media, karena pada saat sekarang ini sungguh banyak sekali platform media yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan citra suatu lembaga. Entah itu platform media cetak atau media elektronik. Dan bahkan di media elektronik pun begitu banyak sekali media-media ataupun penyalur informasi. Baiklah, selanjutnya mengenai siaran pers perlu diberi tanda. Di antaranya, yang pertama untuk diterbitkan segera, yang kedua untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa, yang ketiga khusus untuk harian pagi atau harian sore, dan yang keempat embargo sebelum tanggal dan jam yang ditentukan. Jadi, suatu lembaga harus menentukan kapan berita tersebut diedarkan dan juga bagaimana segala regulasi dari berita tersebut dan bagaimana hal tersebut dipublish. Dan juga konten tersebut harus membangun citra lembaga nantinya. Sebagai seorang praktisi public relation ataupun praktisi humas atau seorang bagian kehumasan, maka kita perlu mengetahui hal-hal sebagai bentuk dari pengalaman dalam mempelajari kapan waktu yang tepat untuk melakukan publish kepada masyarakat maupun publiknya. Maka adapun hal penting dalam penulisan siaran pers diantaranya, hal-hal penting tersebut adalah yang pertama, subjek. Selalu dinyatakan di awal kalimat pembuka. Subjek adalah bidang kegiatan yang sedang dikerjakan dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek untuk menghindari kesan promosi. Tetapi, bila perusahaan sedang disorot oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan dijadikan sebagai subjek. Hal penting yang berikutnya, yang kedua, yaitu paragraf pertama berisi rangkuman pesan secara keseluruhan tentang isi pesan. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca atau masyarakat mengetahui dengan cepat informasi terbaru. Semakin tinggi eksperimen seorang praktisi humas atau public relation officer sebuah lembaga, akan semakin memanfaatkan pula kondisi tersebut untuk kemajuan dari lembaga itu sendiri. Hal penting itulah yang perlu dipertimbangkan oleh seorang praktisi humas agar nantinya dapat meningkatkan realisasi ataupun citra lembaga itu sendiri. Berikutnya kita beralih kepada 7 unsur penting dalam siaran pers menurut Frank Jeffkins. Di antaranya yang pertama yaitu subjek apa yang dituturkan oleh cerita atau yang disusun. Ketika seorang praktisi public relation atau public relation officer hendak menyusun suatu berita informasi, maka mereka harus menentukan subjeknya apa dan siapa, bagaimana dan mengapa, dan sebagainya. Karena hal tersebut sangatlah penting dan krusial. Ketika seseorang ataupun masyarakat melihat berita tersebut, tentu mereka akan melihat subjek dari berita tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu perusahaan yang bersangkutan. Jadi, seorang praktisi public relation harus telaah dalam mencantumkan perusahaan tersebut. Tidak hanya di awal, di akhir maupun di tengah. Mereka ataupun praktisi public relation harus mampu untuk mengelola ataupun mendesain berita tersebut sebaik dan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, unsur pentingnya adalah lokasi perusahaan. Di mana lokasi perusahaan tersebut berada harus dicantumkan agar masyarakat ataupun khalayak yang membaca berita tersebut dapat
memahami area dan wilayah perusahaan tersebut berada. Yang keempat, yaitu keunggulan pesan dan manfaatnya apa yang akan diberikan oleh lembaga kepada masyarakat. Ketika suatu lembaga akan dipublish, tentu mereka akan memberikan keuntungan-keuntungan, menggambarkan bagaimana benefits mereka, kehadiran mereka di tengah masyarakat, agar nantinya masyarakat dapat memberikan menaruh kepercayaan kepada mereka. Dan yang kelima, penerapan pesan dan manfaatnya. Apa penerapan pesan, kegunaan, siapa yang akan menggunakan, dan pihak mana saja yang bisa menggunakan. Maka kita harus jeli sebagai praktisi public relation menentukan dan mengotak-ngotakkan dan membagi pihak mana saja yang akan menggunakan, pihak mana saja yang akan terkait, dan objek yang kita tuju itu adalah siapa, masyarakatnya siapa, place marketnya di mana, dan bagaimana. Tentu kita harus membagi tersebut secara mendetail. Yang keenam, yaitu rinciannya, warna, bentuk, serta penampilan sangat mempengaruhi mata. Dan keinginan tahu masyarakat dapat dilihat dari berita itu muncul di media. Jadi, kita harus mendesain berita tersebut dengan semaksimal dan sedemikian rupa. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, unsur pentingnya adalah sumber di mana produk bisa diperoleh. Jadi, ketika masyarakat tertarik ingin mendapatkan produk dan jasa tersebut, maka mereka dapat segera melihat sumbernya di mana ataupun di mana mereka bisa mendapatkan produk tersebut. Baiklah, sekarang kita beralih kepada bagaimana keterkaitan antara berita dengan pihak jurnalis. Dan ini juga dapat dilihat melalui susunan berita jurnalistik. Yang pertama yaitu tanggal baris, yang kedua judul atau headline, yang ketiga lead, yang keempat teras intro, dan lain sebagainya. Ini merupakan skenario yang telah didesain, jadi seorang praktisi public relation akan sering berurusan dengan para jurnalis tentunya, maupun wartawan ataupun editor sekaligus, guna menyepakati berita yang akan dipublish nantinya. Akan tetapi, apabila telah terjadi kerjasama yang baik antara lembaga dengan media, maka tinggal praktisi public relation ataupun media yang menyesuaikan dengan lead-nya seperti apa, bagaimana, dan konsep serta konteksnya seperti apa, sehingga mereka dapat mengefisiensikan waktu di antara keduanya. Tentunya menyesuaikan lead tersebut ada poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya yang pertama yaitu pembuatan siaran pers, diperlukan data atau fakta yang menarik untuk menarik perhatian dari masyarakat akan produk yang dibuat oleh lembaga tersebut. Ketika suatu lembaga ingin membuat suatu informasi mengenai produk jasa dari lembaga tersebut, maka mereka harus memerlukan data dan fakta yang empirik, yang benar adanya dan sesuai dengan kontekstual sekarang. Yang kedua, perlu mempertimbangkan penyampaiannya segera setelah adanya peristiwa tersebut, karena agar berita tersebut tidak basi, dan juga jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita tersebut sudah lewat waktunya. Ketika berita tersebut keluar pada hari ini, maka harus diedarkan segera hari ini, esok maupun lusa. Jangan sampai lewat dari seminggu, bahkan lebih dari sebulan. Bahkan berita tersebut tidak akan memiliki nilai jual tentunya. Yang selanjutnya, langsung ke meja redaksi atau media massa. Jadi, berita tersebut harus langsung sampai ke tangan media agar dapat segera dipublish di media massa. Yang keempat, memberi kebebasan sesuai kebijakan media. Yang kelima, menyampaikan isu untuk memperoleh redaksi masyarakat. Dan yang terakhir, prasosialisasi mengenai topik tertentu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan beralih kepada jumpa pers atau konferensi pers, di mana kita akan secara otomatis menjadi tokoh dan sumber informasinya atau menjadi komunikator dari kegiatan tersebut. Dan para media atau jurnalis kita mengundang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan di satu waktu dan satu tempat tertentu secara bersamaan, sehingga nanti pada akhirnya berita tersebut dirilis secara bersamaan pula setelah konferensi itu selesai. Ini merupakan kegiatan mengundang. Jadi pada garis besarnya kegiatan ini bertumpu kepada mengundang pihak media. Jadi
memang berbeda antara press release dengan konferensi pers. Karena kadangkala ini sulit dibedakan, mungkin kayak namanya hampir sama atau cenderung salah penempatan kata. Tapi yang jelas, press release yang bermakna berita yang dirilis, kita yang mendesain dan menyusun berita tersebut kemudian disampaikan kepada media, nanti disesuaikan, dan sedangkan konferensi pers yang mana penyusun berita bukanlah dari kita, melainkan dari yang menyampaikan. Kita hanya sekedar untuk menyampaikan berita semata, dan yang menulis berita itu adalah seluruh jurnalis dari berbagai media yang kita undang di satu waktu dan tempat yang sama dengan cara mereka masing-masing. Jadi, berita yang dipublikasikan nantinya akan berbeda-beda konsepnya, namun kontennya tetap mengacu kepada apa yang telah kita sampaikan. Jadi ketika kita ataupun praktisi public relations sedang menyampaikan berita, tentunya perolehan berita dari jurnalis tersebut akan berbeda-beda. Namun tetap mengacu kepada satu konteks utama yang sedang disampaikan dan yang sedang dijelaskan tadi. Nah, ini yang lebih parah lagi, yaitu kerja tokoh atau sumber berita atau praktisi humas maupun public relation itu sendiri yang akan menjadi sorotan dari bagian konferensi pers ini. Hal ini juga bukan mengenai terkait praktisi public relation semata, tetapi misalnya pengambil kebijakan atau seorang tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan, tetapi melalui sugesti atau melalui kondisi-kondisi yang diterjemahkan dari apa yang sudah di-lead oleh praktisi public relation. Karena yang paling tahu sebenarnya adalah praktisi public relation-nya, lembaga atau perusahaan. Jadi, apa itu kegiatan konferensi pers? Agar lebih jelasnya, konferensi pers yaitu mengundang wartawan untuk berdialog ataupun saling berbagi, bercerita, menyampaikan informasi dan kegiatan yang bersama dengan materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga, karena pihak lembaga akan bertemu langsung dengan mereka di pihak media. Mereka akan menyampaikan, jadi memang produk knowledge terkait dengan peristiwa atau produk yang akan disampaikan itu adalah orang-orang yang memang kapabilitasnya tinggi dan kemampuannya komunikasi yang mumpuni di depan khalayak, sehingga mengundang kondisi-kondisi yang masyarakat ingin tahu, sehingga para jurnalis membuat beritanya dengan enak karena informasinya diterima dengan bagus. Jadi intinya, ketika seorang praktisi public relation ataupun pengambil kebijakan maupun seseorang yang ditunjuk untuk menyampaikan berita di tengah-tengah konferensi pers, haruslah mereka yang jago, mereka yang mumpuni di bidang komunikasi, mampu dalam mengolah kata dan mampu dalam memberikan sugesti-sugesti terkait dengan indahnya suatu lembaga, kebaikan lembaga maupun manfaat serta benefit dari lembaga yang ada ini. Agar nantinya ketika jurnalis meliput berita tersebut, tentu yang diliput adalah yang baik-baiknya saja. Agar nanti ketika dirilis, ketika disampaikan, ketika di-up di media, juga memberikan dampak sangat positif bagi lembaga. Selanjutnya ada 4 tujuan konferensi pers. Di antaranya yang pertama, yaitu sebagai lahan ataupun tempat penyebar luaskan informasi positif untuk publik tentang perusahaan atau lembaga. Ketika suatu perusahaan ingin menyebarkan informasi yang ujung-ujungnya berimbas kepada peningkatan citra lembaga, maka medialah tempat yang paling tepat, media elektronik maupun media cetak. Namun di era sekarang ini, di era pandemi ataupun di era sosial, di era media sosial sekarang ini, tentu media elektronik lebih efektif dan efisien. Tujuan konferensi pers yang kedua yaitu menetralisir atau membantah berbagai berita yang tidak benar adanya. Jika salah satu fungsinya adalah untuk menetralisir atau menetralkan sekaligus membantah jika terdapat informasi yang tidak benar, sehingga diluruskan pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Bahkan, suatu lembaga dapat mengklarifikasi ulang apa yang telah disampaikannya pada konferensi pers, sehingga tersebut dapat memperbaiki citra lembaga, dapat meningkatkan kembali institusi tersebut, dapat memperbaiki nama
dari lembaga itu sendiri. Yang ketiga, tujuan dari konferensi pers ini adalah meningkatkan citra. Dengan kita mengadakan jumpa pers, maka berita akan muncul di berbagai platform media dalam waktu yang bersamaan. Sehingga semua publik akan membaca berita tersebut. Setidaknya kita melakukan validasi atau membuka lahan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat kepada masyarakat untuk melihat bahwa berita ini yang benar terkait kembali itu adalah seperti yang disampaikan oleh media dalam kegiatan jumpa pers. Maka dari sini tujuan pelan tapi pasti akan dapat menaikkan citra atau nama baik dari lembaga atau perusahaan karena dapat menunjang pemasaran dari produk maupun lembaganya sendiri. Selanjutnya yaitu yang keempat, tujuan dari konferensi pers ini adalah membina hubungan dengan pers. Melalui konferensi pers sangat memungkinkan untuk mewujudkan saling pemahaman dalam hubungan emosional yang terbangun, kedekatan emosional terbentuk dan sekaligus tanpa disadari hubungan perusahaan atau lembaga, praktisi public relation atau humas dengan para jurnalis atau media secara umum yang begitu banyak yang kita undang akan terjalin. Sehingga masa depan akan lebih terjamin. Tentunya ketika suatu lembaga telah membangun hubungan emosional yang baik dengan pihak media, maka mereka akan terus bekerja sama untuk kedepannya dalam membangun dan mempertahankan citra lembaga. Karena seperti apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya hubungan ataupun manfaat dari berhubungan dengan pihak media adalah sebagai perisai ketika lembaga mengalami suatu masalah, mengalami kegiatan ataupun mengalami masa kritis. Jadi citra dari media akan menjadi perisai, akan membentengi hal tersebut agar citra lembaga tidak terlalu terpuruk di mata masyarakat. Selanjutnya, bagaimana persiapan konferensi pers dalam praktiknya? Tentu saja berbeda dengan press release. Kalau konferensi pers terjadi karena kita akan menjadi sorotan, kita yang menjadi sumber beritanya, maka dimulai dari konteks penyampainya, disusun dan direncanakan sedemikian rupa. Jadi, ketika kita mengadakan konferensi pers, kita harus mendesain dan membuat serta menyusun berita penyampaian oleh praktisi public relation yang telah ditunjuk dengan sedemikian rupa agar nantinya akan sesuai dengan harapan dari pihak lembaga. Berikut diantaranya 6 persiapan yang harus dimiliki oleh public relation ataupun lembaga. Di antaranya yang pertama yaitu mengirimkan undangan kepada redaksi minimal 3 hari sebelum konferensi pers dilaksanakan. Karena agar tim dapat menjadikan konferensi pers kita sebagai waiting list. Hal ini juga dikarenakan banyaknya berita yang kadang-kadang jurnalis atau jumlah wartawan di suatu media itu terbatas sehingga mereka harus membagi tugas. Jadi, kita harus mengirimkan undangan terlebih dahulu minimal 3 hari sebelum kegiatan tersebut dilangsungkan. Kita tidak bisa mengirimkan berita H-1 ataupun 1 hari sebelum acara tersebut dilangsungkan karena sungguh sangat tidak etis sekali. Dan dari pihak wartawan dan jurnalis tentu mereka tidak akan menggubris undangan tersebut karena terlalu mendadak dan terlalu tidak memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah berlaku. Dan kalaupun bisa, pihak lembaga tersebut dapat mengirimkan undangan seminggu sebelum kegiatan tersebut dilangsungkan agar nantinya dapat mempersiapkan lebih matang dari pihak jurnalis dan mereka juga menjadikan hal tersebut sebagai waiting list dari mereka sehingga kita dijadikan sebagai prioritas utama pada hari tersebut. Persiapan yang kedua yaitu lembaga perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima atau belum dari pihak jurnalis ataupun wartawan tersebut atau diterima oleh pihak media sehingga praktisi public relation perlu cek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh redaksi dan tanyakan juga mengenai siapa jurnalis yang akan hadir dan setelahnya. Kita juga dapat minta kontak ataupun nomor telepon dari
pihak redaktur yang akan hadir agar dapat dihubungi mengenai tempat berita dan sebagainya. Jadi, ketika undangan kita telah sampai di pihak media, maka kita dapat meminta nomor kontak person ataupun pihak ataupun personal yang akan hadir saat acara kita tersebut, saat acara konferensi pers yang akan kita adakan. Sehingga kita dapat menjalin chemistry sebelum acara berlangsung, dan kita dapat menginfokan waktu, tempat, dan kapan acara berlangsung serta di mana acara tersebut akan diadakan. Persiapan yang ketiga yaitu menyiapkan press release yang akan disampaikan oleh praktisi public relation ataupun pihak yang ditunjuk dari kegiatan ini. Press release ini yang akan kemudian dibaca dan dipahami sebagai product knowledge ya oleh orang yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan itu sendiri, apakah itu dari praktisi public relation atau humas atau bahkan pimpinan maupun orang yang berkompeten dengan persoalan tersebut. Jadi harus di-lead dengan press release yang sudah didesain bersama dengan praktisi public relation lembaga atau perusahaan. Jadi, ketika kita akan menyampaikan suatu informasi berita ataupun juga mengklarifikasi suatu informasi pada konferensi pers, maka kita harus mempersiapkan press release dengan sedemikian rupa. Dan yang menyampaikan berita tersebut jugalah personil yang handal dalam komunikasi dan mumpuni dalam menyampaikan informasi, agar nantinya pengolahan kata yang tepat dan juga tepat sasaran. Untuk persiapan yang keempat, yaitu perusahaan bersama dengan praktisi public relation harus menunjuk juru bicara. Tidak harus dari humas, namun bisa saja dari pimpinan atau bisa juga dari pengambil kebijakan yang lain. Atau bisa saja praktisi public relation atau orang yang dipandang paling cocok dan memahami apa yang akan disampaikan. Jadi, product knowledge yang harus paling mengerti dari hal ini. Namun tidak sekedar paham, tetapi juga dituntut unggul dalam kemampuan komunikasinya, karena kegiatan ini live dan direcord secara langsung. Andai saja terdapat kesalahan, maka pihak jurnalis akan segera mengambil celah dalam hal tersebut, karena mereka lah yang akan menelaah lebih lanjut dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sungguh sangat disayangkan ketika pihak lembaga atau praktisi public relation yang menyampaikan klarifikasi pada acara konferensi pers tersebut terbata-bata atau mengalami kesalahan penyampaian. Maka hal tersebut akan memperburuk citra lembaga dan menurunkan lembaga di mata masyarakat ketika berita tersebut dipublish oleh pihak media. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir, dapat dicegah dengan persiapan yang maksimal dan persiapan prepare well dari pihak lembaga, pihak public relation itu tersendiri. Persiapan yang kelima yaitu menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Jika bisa, tempat yang menyenangkan, akses yang mudah, dan menampung keseluruhan media. Perlu kita ketahui bahwa pihak media bukan hanya subjeknya saja, melainkan juga alat-alat yang mereka gunakan yang terkadang juga membutuhkan area yang luas. Dan selanjutnya yang keenam, persiapannya adalah persiapan alat bantu seperti screen dan sebagainya. Persiapan konferensi pers perlu mempersiapkan alat-alat bantu, apalagi mengenai mikrofon, pengeras suara, speaker, apa yang dibutuhkan dan diperlukan memang sudah siap pakai dan sudah dipastikan dapat berfungsi dengan baik. Setidaknya itu H-1 dari acara tersebut dilangsungkan. Dari pihak lembaga harus mengecek dan meng-cross-check ulang alat-alat yang akan digunakan pada hari-hari tersebut agar nantinya tidak menimbulkan kendala ketika acara berlangsung, agar acara tersebut berlangsung dengan sebagaimana mestinya dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Selanjutnya ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tetapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya. Sehingga yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu mempersiapkan makanan penunjang ataupun snack. Ketika kita mengundang seseorang, mengundang wartawan, jurnalis, dan tamu-tamu lain yang kita anggap penting untuk mengetahui hal itu apabila diperlukan sesuai pada jam diadakannya acara. Jadi,
mereka lebih nyaman dan merasa erat kekeluargaannya yang lebih tinggi. Jangan lupa mempersiapkan media kita atau gimmick yang paling tidak dengan memberikan souvenir bagi tamu. Jadi kita harus mempersiapkan buah tangan ataupun souvenir bagi mereka nantinya ketika acara tersebut telah selesai. Jadi mereka pulang pun mereka merasakan ada keterikatan antara tamu, media yang hadir dengan perusahaan atau lembaga. Sehingga hal tersebut juga membangun chemistry antara pihak media dengan pihak public relation ataupun pihak lembaga. Hal tersebut juga berimbas nantinya kepada bentuk berita yang akan mereka susun. Tentu ketika mereka menerima sebuah cindera mata yang sangat bagus, maka hal tersebut sehingga hal tersebut dapat membangun chemistry yang lebih baik antara pihak lembaga dengan pihak praktisi media, dengan pihak lembaga, praktisi public relation dengan pihak media. Yang kedua, hal penting lainnya adalah pada saat pertemuan jangan lupa membuat daftar hadir atau buku khusus tamu bagi wartawan, sehingga kita punya data-data khusus yang nanti bisa kita kontak langsung ketika ada kebutuhan tertentu terkait dengan media kita. Jadi, hubungan relasi yang terbangun akan menjadi data utama bagi kita nantinya. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah persiapan berikutnya adalah durasi konferensi pers. Diatur secara ringkas, mengingat waktu itu harus digunakan dengan sedemikian rupa karena wartawan memiliki waktu yang sangat terbatas, sehingga kerja wartawan dan jurnalis itu adalah dikejar oleh waktu, tidak seperti kita yang dapat bersantai-santai, yang mana kita hanya bekerja dengan memainkan 5W+1H, sedangkan mereka terus dikejar deadline, waiting list, dan segala macamnya. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah percakapan mereka tidak perlu panjang-panjang. Mereka tidak akan memulai dari A sampai Z. Hal itu untuk mempersingkat waktu. Masalahnya berikutnya adalah ketika terdapat pertanyaan, maka yang menyampaikan jawaban adalah perwakilan perusahaan yang menyampaikan rilis berita yang dibuat tersebut. Ada tanggung jawab para wartawan jika ada pertanyaan dalam konferensi pers tersebut di luar topik. Kalau di luar topik kadang-kadang wartawan sangat gampang sekali untuk mencari celah. Maka kudu waspada, pertanyaan di luar bidang atau di luar topik terus tetap dijawab, tetapi dengan jawaban-jawaban yang mendukung citra lembaga. Jadi jangan sampai terpleset ketika pihak praktisi public relation menjawab di luar dari topik pembahasan. Nantinya ketika hal tersebut tidak sesuai dengan analisa, tidak sesuai dengan citra, maka hal tersebut akan menjatuhkan nama baik lembaga. Ketika seorang praktisi public relation sebagai penyampai utama sentral berbicara yang mewakili lembaga itu adalah orang yang sangat tahu dengan produk perusahaan dan orang yang paling mengerti ketika menghadapi jurnalis atau wartawan, dan orang yang paling memiliki kemampuan dalam menghadapi publik atau kemampuan public speakingnya yang handal. Apabila terdapat wartawan atau jurnalis di luar undangan, jangan diusir selama ada persediaan kursi atau tersedia tempat lain. Tetap dipersilahkan saja dengan baik. Kadang para wartawan yang tidak diundang justru memberikan dampak luar biasa terhadap berita yang ingin kita rilis. Ini juga sebagai bentuk pelayanan kita kepada media, karena memang kadang-kadang mereka membutuhkan informasi. Kebetulan mereka lewat dan mendapat berita di konferensi pers ini. Pertama, kita bahas soal konferensi pers. Yang kedua, soal pre-test. Dan yang ketiga, dalam konteks konferensi pers atau jumpa pers itu yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan acara, kegiatan, atau peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau penjelasan dan bahkan klarifikasi ulang. Maka lembaga perlu memilah dan menentukan secara pasti siapa tokoh atau orang yang mewakili perusahaan untuk menjadi sumber berita yang diwawancarai oleh para wartawan media. Orang-orang terpilih ini merupakan orang-orang yang memiliki wawasan terhadap produk lembaga atau perusahaan. Harus orang yang paling paham dan mengerti tentang persoalan yang terjadi di suatu lembaga, dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik di public speaker-nya. Karena dari sumber berita yang dipilih harus dipilih oleh perusahaan atau lembaga adalah orang-orang yang memiliki wawasan itu, intinya terkait dengan kemampuan komunikasi atau sebagai alat komunikasinya, apalagi di depan publik.
secara tidak langsung akan terkait dengan kemampuan ia dalam mempresentasikan dan menjelaskan semua hal yang disampaikan terkait pada saat jumpa pers atau konferensi pers yang dilaksanakan. Dalam kegiatan konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik, yang ketika harus berbicara di depan publik misalnya. Ketika konferensi pers, maka hal itu sama saja dengan sedang menyampaikan presentasi di depan khalayak, dan khalayaknya ini adalah orang-orang yang mengolah berita. Karena mereka berhadapan dengan para jurnalis yang akan menjadi pencari berita, jadi kalau presentasi kita tidak mumpuni bisa menjadikan persoalan yang sangat besar, apalagi dalam konsep tanya jawab setelah konferensi itu. Setelah presentasi terjadi akan ada proses tanya jawab di mana memerlukan kemampuan presentasi tingkat tinggi. Ketika pertanyaan mengenai A, maka pihak public relation harus menjelaskan dengan secara detail mengenai A tersebut. Sedangkan ketika mereka menanyakan mengenai regulasi, maka pihak public relation harus menjelaskan regulasi secara singkat, padat, dan tepat agar nantinya tidak mengalami kesalahan dalam penyampaian maupun kefatalan dalam efektivitas berita tersebut. Wartawan ataupun jurnalis membutuhkan treatment sendiri, walau wartawan adalah orang yang sangat kritis dengan berita. Mereka memang dituntut untuk rajin bertanya, maka yang namanya jumpa pers jangan pernah melupakan di kesempatan tanya jawab demi mendapatkan kejelasan atau mendapatkan berita yang bagus. Keingintahuan yang tinggi ini yang menjadi pesona yang luar biasa bagi para wartawan atau jurnalis. Kerja keras mereka bergantung pada hal tersebut. Keringat mereka untuk mencari berita lembaga atau perusahaan benar-benar tentang kebaikan perusahaan, bukan menjatuhkan perusahaan atau lembaga kita. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan khusus bagi calon praktisi humas, arti lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers khususnya. Bagi mereka yang kita pilih sebagai tokoh yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan yang akan mempresentasikan hal ini tersebut, yang pertama adalah dalam kaitannya dengan presentasi informasi yang sudah dibuat. Dalam melakukan presentasi harus dipersiapkan dengan baik. Jadi, seorang praktisi humas ketika mempresentasikan suatu informasi, suatu berita harus telah dipersiapkan secara matang. Bahkan seminggu sebelum acara dilangsungkan, persiapan telah dimulai agar nantinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan baik oleh jurnalis maupun wartawan. Kemudian, bagaimana pola menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan? Sudah kita siapkan dengan matang apabila terjadi pertanyaan yang di luar dugaan atau di luar topik saat konferensi pers terjadi. Hal ini tersebut dilakukan supaya tidak mendiskriminasi perusahaan atau lembaga, tetapi tetap dengan tujuan utama membuat perusahaan atau lembaga menjadi lebih baik lagi. Ini di pintu utama dari presentasi yang akan dilakukan oleh konferensi pers. Kemudian beri tanda press release kepada audiensi di press release yang sudah dibuat yang akan disampaikan, sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi inti dari pembahasan presentasi ini adalah bagaimana presentator dari pihak public relation, pihak praktisi public relation, kehumasan mampu untuk mengemas hal tersebut sehingga memberikan gambaran yang meningkatkan citra lembaga di mata publik. Baiklah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai aktivitas praktisi humas atau public relation dalam halnya konferensi pers yang telah saya jabarkan tadi, press release, dan presentasi. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dengan semaksimal dan sebaik mungkin dan memberikan pemahaman bagi kita sebagai calon administrator pendidikan ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.